Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Ex-pelatih Arsenal sahkan gol timnas Indonesia U23. Striker Uzbekistan terciduk hirup amonia. Raja Nainggolan kritik kebijakan naturalisasi PSSI. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Oke. Mantan pelatih Arsenal Arsene Wenger pernah mengusulkan perubahan aturan offside. Jika perubahan aturan offside ini disahkan, seharusnya gol yang dibuat oleh pemain timnas Indonesia U23 Muhammad Ferrari ke gawang timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 kemarin seharusnya sah 100%. Berdasarkan aturan Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional atau IFAB saat ini, seorang pesepak bola dinyatakan offside jika berada lebih dekat ke gawang ketimbang pemain terakhir lawan. Aturan offside di atas dikritisi Arsene Wenger. Pria yang kini menjabat sebagai kepala pengembangan global FIFA mengajukan proposal perubahan soal aturan offside. Dalam proposal itu tertulis seorang pemain dinyatakan offside jika seluruh tubuhnya berada di depan pemain lawan. Jika masih ada bagian tubuh pemain yang beriringan dengan pemain lawan, maka itu tidak disebut dengan offside. Andai Wenger Law ini diterapkan, maka drama offside takkan pernah terjadi lagi. Wasit asal Thailand, Sivakon Puudom, resmi ditunjuk AFC sebagai asisten VAR untuk pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23, yakni antara timnas Indonesia U23 versus Irak U23. Keputusan tersebut mengundang sorotan karena kontroversi sebelumnya yang melibatkan Sivakon dalam beberapa pertandingan Garuda Muda. Sivakon akan bergabung dengan Abdullah Daftar Al-Sehri dari Arab Saudi sebagai wasit utama VAR. Majed Mohamed H. Al-Samrani, juga dari Arab Saudi, ditunjuk sebagai wasit utama, yang mana sebelumnya memimpin pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Australia di babak penyisian grup. Dua asisten wasit lainnya berasal dari Arab Saudi, yakni Al-Refai Hussein Mohamed A. dan Omar Ali A. Al-Jamal. Banyak pecinta sepak bola tanah air yang menyayangkan keputusan AFC lantaran selalu memberikan wasit asal ASEAN yang notabene rival timnas Indonesia. Media Irak @Iraq Football Pod menjadi sorotan netizen karena membuat poster laga timnas Indonesia U23 versus Irak dengan memajang foto Dr. Tirta. Lantas mengapa foto Dr. Tirta bisa dipajang media Irak tersebut? Sebab akun @Iraq Football Pod memang kerap berkomunikasi dengan akun X asal Indonesia @ID_Extratime. Dr. Tirta sendiri sempat dituding menjadi salah satu admin di akun tersebut meski memang tidak ada bukti kuatnya. Dari perbincangan antar akun tersebut sempat keluar pernyataan bahwa admin @Iraq Football Pod menantang laga tinju. Lalu @ID_Extratime mengajukan Dr. Tirta sebagai lawannya. Sontak saja postingan media Irak yang memajang foto Dr. Tirta di poster pertandingan ini menjadi sorotan netizen. Banyak warganet tanah air yang heran dengan postingan tersebut, namun tak sedikit pula netizen yang memberikan dukungan untuk Dr. Tirta. Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Doha mengimbau warga diaspora Indonesia di Qatar agar tak mengganggu privasi para pemain timnas Indonesia U23 yang mana sedang berlaga di Piala Asia U23 2024 ini. Pelaksana Fungsi Penerangan dan Sosial Budaya KBRI Doha Ali Murtado menyatakan banyak pendukung yang mengajak foto bersama atau meminta tanda tangan ketika pemain dilanda kelelahan. Murtado berharap jika fans bisa memberikan ruang privasi bagi para pemain, maka skuad Garuda Muda bisa merasa nyaman dan mendukung psikologi jelang laga perebutan peringkat ketiga melawan Irak pada 2 Mei. Sebab kasus kesalahan akibat fans sempat merugikan skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu yang lalu. Kala itu timnas Indonesia dilanda badai penyakit usai menghadapi Vietnam di GBK lantaran terjangkit virus dan disinyalir datang dari banyak fans yang turut memadati hotel pemain. Calvin Verdong memamerkan foto salaman dengan Ketum PSSI Erick Thohir yang menandakan dirinya menjalani proses naturalisasi.
Sontak postingan Perdong menyita banyak perhatian. Bukan hanya dari netizen tanah air, tapi juga berasal dari pemain keturunan. Ada dua nama yang turut berkomentar, yakni Ole Romeni dan Miss Hilgers. Ole Romeni sendiri menganggap bahwa Perdong adalah pemain besar, sementara Miss Hilgers hanya memberikan emoji singkat mata bertanda love. Itu artinya back LC20 itu senang dengan proses yang dijalani oleh Perdong. Munculnya Miss Hilgers dan Ole Romeni di postingan Perdong membuat netizen mendesak keduanya agar mau dinaturalisasi juga. Sebab mereka terbilang pemain grade A karena sangat potensial meski usianya masih muda. Miss Hilgers sendiri memang sempat ingin dinaturalisasi namun kini belum menemui titik terang. Sementara untuk Ole Romeni, ia sudah berhubungan dengan PSSI. Akan tetapi striker FC Ultra ini masih belum memberikan jawaban karena harus berpikir matang-matang. Rans Nusantara FC menjadi tim terakhir yang dipastikan terdegradasi dari BRI Liga 1 dan harus berkompetisi di Liga 2 musim depan. Kekalahan atas PSM Makassar membuat Rans Nusantara FC mengakhiri musim di urutan ke-16 klasemen BRI Liga 1 2023-2024, yakni dengan koleksi 35 poin dari 34 pertandingan. Klub milik Raffi Ahmad tersebut menyusul Bayangkara FC dan Persikabo yang telah dipastikan terdegradasi sejak beberapa pekan yang lalu. Sebelum resmi terdegradasi, Rans memang menunjukkan performa buruk di paruh kedua musim. Mereka tidak pernah menang dalam 17 laga. Hasil tersebut membuat Rans Nusantara FC cuma bertahan 2 musim di kasta teratas Liga Indonesia sejak promosi ke Liga 1 di musim 2022-2023. Timnas Indonesia U23 masih memiliki asa untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 lewat jalur tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Hal itu tak terlepas dari kekalahan atas Uzbekistan di babak semifinal. Jika berhasil lolos ke Olimpiade Paris 2024 lewat satu peringkat ketiga Asia, Indonesia akan berada di grup B. 3 lawan yang sudah menunggu adalah Argentina, Maroko, dan Ukraina. Sementara itu, jika kalah melawan Irak, Indonesia masih berpeluang lewat jalur playoff menghadapi wakil Afrika, Guinea. Jika lolos melalui tahap ini, maka Indonesia akan berada di grup A bersama dengan Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM meminta publik sepak bolanya tak terpengaruh berlebihan dengan prestasi timnas Indonesia. Federasi tim tetangga serumpun itu menegaskan ekspektasi terhadap timnas Malaysia dan peringkat dunianya harus realistis. Presiden FAM Hamidin Moh Amin lantas menyenggol Indonesia. Menurutnya, memang ada masanya Indonesia bagus, tapi ada pula masanya Malaysia lebih bagus. Diketahui ranking FIFA Harimau Malaya kini turun ke peringkat 138 setelah sebelumnya mencapai peringkat 130 pada bulan November 2023 lalu. Sementara saat ini timnas Indonesia berada di peringkat 134, menyalip Malaysia untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Pemain keturunan Raja Nainggolan kembali mengkritik kebijakan naturalisasi yang terus dilakukan oleh PSSI. Mantan pemain Inter Milan itu menilai PSSI seharusnya fokus mencari pemain keturunan usia muda yang berpengalaman untuk membela timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan tepat usai timnas Indonesia U23 menelan kekalahan atas Uzbekistan dan PSSI menaturalisasi striker muda Jens Raven. Sontak saja kritikan Raja Nainggolan tersebut mengundang beragam reaksi dari warganet tanah air. Bahkan beredar TikTok bahwa Justin Hubner turut tersinggung lantaran pemain keturunan yang membela Garuda Muda saat ini dianggap kurang memiliki kualitas dan pengalaman. Striker timnas Uzbekistan U23 Ulugbek Kosimov terciduk menghirup sesuatu pada kapas putih saat pertandingan melawan timnas Indonesia U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024. Pada menit ke-16, usai terjatuh pasca berduel dengan Nathan John, Ulugbek Kosimov mendapat perawatan dari tim medis Uzbekistan. Sang pemain kemudian juga terciduk kamera menghirup kapas putih. Media Vietnam Zing News menduga itu sebagai kapas yang dicampur dengan amonia. Amonia sendiri diizinkan untuk digunakan dalam olahraga dan memiliki efek peningkatan pernafasan. Dengan demikian, mampu meningkatkan kinerja para pemain secara umum. Timnas Rusia menggunakan amonia saat Piala Dunia 2018. Dokter tim mereka pun yakni Eduardo Bezulgov juga menolak amonia disebut sebagai doping. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.